Halo Sobat BPBPK NTT. Kalau kemarin aku udah wawancara dengan beberapa staf, hari ini aku mau wawancara dengan beberapa pejabat yang ada di BPBPK NTT. Kalau kamu penasaran dengan videonya, tonton terus. Permisi Bapak. Ya, halo, bagaimana? Ciri tata kelola sampah yang tidak tepat itu seperti apa ya? Oh, cirinya ada beberapa ciri, yaitu yang pertama, sampah belum terpilah di sumbernya. Yang kedua, sampah masih ditumpuk tanpa dipilah dan diolah. Yang ketiga, semua jenis sampah itu langsung diangkut dan dibuang ke tempat pengumpulan residu atau yang kita kenal dengan TPA. Yang keempat, akibat semua sampah itu langsung diangkut dan dibuang ke TPA atau tempat pengumpulan residu, terjadilah penumpukan atau sampah yang menggunung, sehingga menyebabkan usia TPA atau unit pengumpulan residu menjadi lebih singkat. Yang kelima, dengan penumpukan itu akhirnya menimbulkan air lindih yang dapat mencemari air tanah ataupun air permukaan. Akibatnya yang keenam adalah masyarakat mengkonsumsi air tanah yang tidak sehat karena sudah tercemari dengan bakteri atau bibit penyakit yang disebabkan dari air lindih tersebut. Demikian beberapa ciri dari tata kelola sampah yang tidak tepat. Terima kasih. Permisi Pak. Ya, gimana? Mengapa kita harus mengurangi, memilah, dan mengolah sampah? Karena itu untuk mempermudah proses pengolahan sampah berdasarkan jenisnya, pertama. Yang kedua, untuk mengurangi tingkat pencemaran. Yang ketiga, dapat memperpanjang umur pakai unit pengurukan residu. Dan yang terakhir adalah mengurangi biaya pengolahan sampah. Permisi Ibu. Hai, Bagaimana sistem pengelolaan sampah yang tepat? pengolahan sampah yang tepat tentunya harus dari hulu ke hilir. Dari sumber, kita sudah harus mengurangi penggunaan sampah sendiri. Paperless contohnya, jangan terlalu menggunakan kertas ya. Kita bisa menggunakan media-media seperti handphone kita, bisa ditulis. Nah, kemudian kita harus berusaha untuk memilah sampah-sampah sehingga sampah-sampah yang setelah dipilah itu bisa berdaya guna atau punya nilai manfaatnya yang tinggi. Setelah itu sampah yang sudah dipilah kita kumpulkan di tempat penampungan sampah sementara untuk diolah ke TPS-T atau TPS 3R setempat yang dekat dengan kantor-kantor kita. Nah, kemudian residu yang tidak bisa diolah, misalnya puntung-puntung rokok, misalnya sampah-sampah dari kamar mandi. Nah, itu yang akan dibawa ke tempat pemrosesan air sampah yang dulu kita sebut itu, yang sekarang itu namanya adalah unit pengurukan residu. Ingat, pegawai yang terdidik adalah pegawai yang mampu memilah sampahnya. Salam 3R. Halo Kak. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah di sumber? Yang pertama, jangan menyisakan makanan. Kemudian, jika berbelanja, pakai kantong belanja sendiri. Hindari juga penggunaan barang yang sekali pakai. Dan yang terakhir, gunakan wadah guna ulang atau reuse. Jadi gimana nih Sobat BPBPK NTT? Jawaban dari para pejabat sangat informatif kan? Nah, kita juga bisa tahu Sobat BPBPK NTT untuk meminimalisir sampah yang ada di sekitar kita. Contohnya gampang sekali. Yang pertama, kita menggunakan wadah makan kita sendiri, ataupun kita membawa tempat minum untuk kita gunakan di kantor sendiri. Terlihat simpel, tapi bisakah kita melakukannya?